warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Berlian pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga kalian yang di rumah saja senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan, maksud Ibu mendeskripsikan dampak interaksi desa dan kota, menjelaskan pengaruh interaksi desa dan kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota, serta menganalisis penyebab terjadinya interaksi keruangan di benua Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota menimbulkan berbagai pengaruh, baik bagi desa maupun bagi kota sebagai tempat tujuan perpindahan penduduk. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan akan pangan dan sandang karena meningkatnya jumlah penduduk di negara-negara Asia. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Masih ingat ya, apa itu revolusi industri? Revolusi industri yaitu maksud Ibu, revolusi industri terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18. Saat revolusi industri terjadi perubahan dalam penggunaan tenaga hewan dan manusia menjadi mesin. Dengan adanya revolusi industri ini, maka terjadi peningkatan ekonomi. Baik di kota-kota, maksudnya terjadi peningkatan ekonomi terutama di kota. Akibatnya banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia yang berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Masih ingat ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota kita kenal dengan istilah urbanisasi. Urbanisasi biasa terjadi karena kota memiliki daya tarik, yaitu kota memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti sarana pendidikan dan kesehatan, serta di kota juga lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia bagi penduduk. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi desa dan kota sebagai berikut. Yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang berorientasi pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Hal ini tentunya terjadi tidak luput dari adanya dampak perkembangan teknologi. Dengan industri hasil pertanian, maka masyarakat memiliki daya saing yang lebih tinggi, ataupun maksud Ibu daya jual yang lebih tinggi dalam hal produk-produk pertanian. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Petani dapat mengetahui keadaan atau kondisi lahan dan tanamannya hanya melalui gadget.
Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota dan sebaliknya. Seperti kita ketahui, saat ini sudah ada kereta cepat yang mendukung mobilitas penduduk dari desa ke kota menjadi lebih baik. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam hal cara berpakaian, seni, dan bahasa. Namun terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan budaya desa. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian hendaknya dapat menyaring budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat akibat berkembangnya media massa tersebut. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa sehingga tingkat pendidikan di desa semakin meningkat. Kalian yang berasal dari wilayah di luar Pulau Jawa dapat melakukan pengabdian dengan membangun daerah atau kampung halaman masing-masing demi masyarakat yang lebih baik. Interaksi keuangan antara desa dan kota membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruh tersebut yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian dan hasil tambang. Sebagai masyarakat kota, kita harusnya bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat desa yang telah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kota. Yang kedua yaitu penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk yang sukses. Ada yang menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Budaya di desa seperti senang berkumpul, ya, biasanya berbeda dengan kehidupan masyarakat kota yang lebih cenderung individualis. Pengaruh interaksi keruangan biasanya terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkait kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi. Dengan teknologi informasi kita dapat mengetahui informasi dari seluruh dunia hanya dengan genggaman tangan saja. Kemudian kita juga dapat melakukan komunikasi dengan negara lain, maksudnya penduduk negara lain atau bahkan penduduk di seluruh dunia hanya melalui teknologi yaitu gadget ataupun laptop. Sementara untuk kebutuhan bertatap muka dengan orang lain, transportasi modern pun sudah tersedia ya dengan teknologi dan dapat mengantarkan kita ke tujuan dengan cepat. Selanjutnya, interaksi tersebut diantaranya yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Maka negara-negara di kawasan terdekat, contohnya seperti ASEAN, mereka melakukan kerjasama ekonomi tujuannya agar masing-masing kebutuhan dari negara tersebut dapat terpenuhi. Selain itu,
rasanya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain. Ya, jadi masing-masing negara di dunia ini telah melakukan hubungan dengan negara di kawasan terdekatnya ataupun negara di belahan dunia atau dalam benua yang berbeda. Yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Begitupun warga negara Indonesia sendiri terkadang melakukan hubungan sosial, yaitu contohnya melakukan sekolah ke luar negeri, ya, ataupun melakukan pengobatan ke luar negeri ataupun kegiatan ibadah haji seperti itu ke negara Arab, ya, artinya melakukan hubungan sosial dengan penduduk-penduduk yang ada di dunia. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Saat ini interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik, yaitu tatap muka. Media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Digambar merupakan contoh salah satu permainan tradisional di Indonesia, di mana saat kita berkomunikasi dengan orang lain harus dengan tatap muka. Namun saat ini dengan perkembangan teknologi kita dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa tatap muka. Kemudian budaya erat kaitannya dengan film, musik maupun makanan, ya, termasuk budaya di dalamnya yang dapat dengan mudah ditiru oleh masyarakat suatu negara, ya, karena melihat kebudayaan negara lain. Sebagai generasi penerus bangsa yang insya Allah berakhlakul karimah, kalian hendaknya menciptakan konten-konten film, ya, yang bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik dan beradab tentunya. Seperti film yang satu ini, film anak-anak, meskipun ada sarana untuk menghibur, tapi memiliki makna yang luar biasa. Kemudian yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam bidang politik. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Dinamika kehidupan politik di suatu negara tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dengan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat mendukung perjuangan masyarakat Palestina, dan Indonesia pun tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia pun melakukan protes atas kekerasan yang dilakukan Israel kepada masyarakat Palestina. Yang kelima yaitu pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap pendidikan. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Walaupun demikian, sebagian negara masih tertinggal dalam hal pendidikan. Penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Namun untuk kalian sebagai seorang pelajar, tugas kalian hanyalah belajar dan berdoa. Mengapa? Karena saat ini banyak universitas terkenal di Indonesia maupun di dunia sudah menyajikan atau memfasilitasi beasiswa untuk kalian yang berprestasi. Jadi tetap semangat dalam belajar ya. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.